One, two, three, four. Eyo, ada yang baru lagi nih. Iya kan? Oke, di awal chapter kali ini kita diperlihatkan kelanjutan dari chapter kemarin, dimana kita diperlihatkan kondisi Beilang yang dipenjara oleh pasukan batu itu. Beilang mencoba mencari jalan keluar serta memeriksa sebagian tempat, karena menurut Beilang tempat itu begitu aneh. Dan setelah Beilang melihat sekitarnya, Beilang ini pun tahu kalau penjara yang ia masuki bukanlah penjara biasa, melainkan sebuah tungku raksasa. Sementara itu, di sisi lain, Xiaoyi yang sedang bernegosiasi dengan Gubernur Budong harus berakhir dengan keputusan sepihak, di mana Xiaoyi akan diubah menjadi pasukan batu. Dengan begitu pasukan batu akan makin bertambah kuat, ujarnya. Gubernur Budong menjelaskan untuk menjadi seorang batu sepertinya hanya perlu membakar Xiaoyi hidup-hidup di tungku itu sampai Xiaoyi berubah menjadi debu. Dan dengan begitu Xiaoyi pun akan terlahir kembali sebagai pasukan batu. Xiaoyi yang mendengarnya pun mencoba membayangkan hal itu, namun jijik untuk dibayangkannya. Lalu Xiaoyi pun berkata jika dirinya lebih baik mati begitu saja dibandingkan harus menjadi pasukan kuno. Xiaoyi pun marah di sana dan boom, Xiaoyi pun menggunakan teknik petir kuningnya untuk menyilaukan pandangan mereka serta kabur untuk sementara. Xiaoyi pun berhasil kabur ke dalam hutan. Akan tetapi tiba-tiba para pasukan batu itu pun muncul dari tanah dan mencoba menangkap Xiaoyi. Lalu akhirnya Xiaoyi pun tertangkap di sana sambil meminta mohon pada pasukan batu itu. Akan tetapi bukan rasa kasihan yang ia dapat, melainkan siksaan. Sampai-sampai kepala Xiaoyi pun berdarah di sana. Para pasukan batu itu pun marah kepada Xiaoyi karena sebelumnya Xiaoyi memanggil mereka jelek. Mereka berniat untuk mematahkan tangan dan juga kaki Xiaoyi sebelum ia dimasukkan ke tungku itu. Akan tetapi, meskipun mereka pasukan batu, mereka juga ternyata mesum coy. Mereka berniat membuka baju Xiaoyi dan sedikit bermain dengan tubuh Xiaoyi. Wah, parah ya kan? Lalu tiba-tiba di saat genting itu, si kucing barbar pun datang dan berhasil menghancurkan salah satu pasukan batu itu. Kucing barbar berkata, "Xiaoyi, akhirnya aku menemukanmu. Syukurlah, kau baik-baik saja di sana." Xiaoyi yang melihat si kucing oranye barbar datang malah memarahinya. "Dasar lambat, tak berguna. Kau membiarkanku terluka di sini. Dasar kucing oranye, yang kau pikirkan hanyalah makanan saja." Tiba-tiba di saat Xiaoyi memarahi si kucing barbar itu, tubuh si kucing barbar itu pun jatuh lemas seketika. Sambil berkata, "Aku lapar, aku tak punya tenaga. Selama ini aku belum memakan apapun. Semua ini karena salahmu Xiaoyi. Dan kau masih tega memarahiku. Apa katamu?" ucap Xiaoyi. "Kau memberikan darahmu untuk menyelamatkanku kan? Dan dari semenjak itu aku tidak bisa memakan apapun. Aku selalu muntah jika aku memakan darah ataupun daging." Lalu di saat mereka berbicara, pasukan batu itu pun menyerang si kucing barbar itu. Xiaoyi pun berkata, "Selesaikan mereka dulu, lalu kita lanjutkan berbicaranya nanti." Kemudian si kucing barbar pun mengeluarkan jurus cakaran buasnya dan berhasil membuat para batu itu hancur berkeping-keping. Di saat semua pasukan batu itu hancur, tiba-tiba dari langit batu hitam pun datang. Kucing barbar pun berusaha menghindarinya, akan tetapi dia gagal karena kucing barbar pun sudah kehabisan tenaganya. Xiaoyi yang jengkel dengan pasukan batu itu berkata, "Oi, kalian semua, jangan berani-beraninya menangkapku. Karena jika kalian menangkapku, akan ada orang yang lebih kuat yang akan melindungiku datang ke sini." Akan tetapi gubernur itu pun tak peduli akan hal itu. Dan pada akhirnya Xiaoyi dan kucing barbar pun ditangkap serta dimasukkan ke dalam penjara yang sama dengan Beilang. Beilang pun kaget karena tidak hanya Xiaoyi yang ditangkap, melainkan si kucing oranye itu juga. Beilang pun bertanya, "Kenapa kau ada di sini?" Kucing oranye itu pun berkata jika dia tidak ada pilihan, karena dirinya sekarang tidak bisa memakan daging ataupun darah seperti biasanya. "Apa yang kau lakukan padaku Xiaoyi? Bahkan aku tak mampu memakan seekor burung kecil pun." Xiaoyi berkata, "Mungkin di saat memberikan darahku untukmu, di saat itu juga kemungkinan pengaruh sifatmu berubah. Serta jalan satu-satunya kau harus bisa seperti Beilang. Dengan begitu kau akan hidup normal kembali. Keputusan hidupmu ada di tanganmu." Di saat itu tiba-tiba api pun menyala.
Ternyata pasukan batu itu mencoba membakar mereka dan mengubah mereka menjadi prajurit batu. Semua orang kebingungan di sana. Bailang dan kucing barbar pun mencoba mencari jalan keluarnya. Akan tetapi mereka tak menemukannya. Tembok tungku itu pun sangatlah kuat dan tidak mungkin bisa dihancurkan begitu saja. Lalu Bailang melihat ke atas tungku. Satu-satunya jalan hanya melewati cerobong asap itu. Meski itu sangat kecil, ucap Bailang. Tiba-tiba di saat mereka terdesak ada seseorang berkata. Dan ternyata yang berkata itu adalah batu kecil yang Xiaoyu pungut waktu itu. Kemudian Xin pun berpindah ke alam baka, di mana Tan Tanzang sedang membawa Ause yang terluka. Dan kira-kira akan dibawa kemana Ause ini? Oke, mungkin sekian untuk video chapter kali ini. Terima kasih sudah nonton channel ini. Like aja jika kalian suka, dislike aja jika kalian tidak suka. Dan sampai jumpa di next video. Bye-bye!